Halo Geonauts, selamat datang kembali di Geonusa, tempat kita mengupas tuntas narasi besar yang membentuk dunia kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke akhir abad ke-20 untuk menyaksikan sebuah peristiwa monumental yang mengubah segalanya. Keruntuhan Uni Soviet. Ini bukan hanya cerita tentang akhir sebuah negara, tetapi juga tentang bagaimana sebuah ideologi global yang mendominasi separuh dunia lenyap dari peta kekuatan. Peristiwa ini memiliki titik kulminasi simbolis, runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Tembok itu yang dibangun untuk memisahkan ideologi dan keluarga, akhirnya runtuh oleh desakan rakyat yang haus akan kebebasan. Momen itu adalah sebuah gempa geopolitik yang mengakhiri Perang Dingin dan melahirkan tatanan dunia yang sama sekali baru, lebih rumit, dan penuh dengan ketidakpastian. Untuk memahami dampak keruntuhan Soviet, kita harus terlebih dahulu memahami dunia yang ada sebelumnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, peta dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Sebuah sistem bipolaritas yang kokoh. Di satu sisi, ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberalnya. Di sisi lain, ada blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunismenya yang didasarkan pada kolektivitas dan kontrol negara. Rivalitas ini meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, militer melalui NATO versus Pakta Warsawa, ekonomi melalui IMF versus Comecon, dan bahkan dalam perlombaan teknologi menuju luar angkasa. Stabilitas yang aneh ini bertahan karena kedua belah pihak menyadari bahwa konfrontasi langsung akan memicu perang nuklir yang menghancurkan peradaban. Dunia hidup dalam ketakutan, namun juga dalam sebuah keseimbangan yang rapuh. Retakan di pondasi ekonomi Soviet yang terpusat dan sangat kaku, mulai menunjukkan retakan serius sejak tahun 70-an. Sistem ekonomi komando yang didasarkan pada rencana 5 tahun tidak mampu merespons inovasi dan kebutuhan pasar yang dinamis. Sementara negara-negara barat mengalami revolusi digital dan ekonomi berbasis jasa, Uni Soviet masih terjebak dalam industri berat dan birokrasi yang lamban. Produksi barang-barang konsumsi seperti mobil dan pakaian sangat terbatas, dan antrean panjang menjadi pemandangan umum. Upaya untuk bersaing dalam perlombaan senjata dengan AS menghabiskan sebagian besar anggaran negara, menciptakan kekurangan barang dan frustrasi massal di kalangan rakyat. Pada tahun 1979, Uni Soviet membuat kesalahan fatal dengan menginvasi Afghanistan untuk mendukung rezim komunis di sana. Perang yang berlangsung selama 1 dekade itu berubah menjadi Vietnamnya Soviet. Puluhan ribu tentara Soviet tewas dan biaya perang mencapai miliaran rubel. Perang ini tidak hanya menguras kas negara yang sudah cekak, tetapi juga meruntuhkan moral tentara dan kepercayaan rakyat pada kepemimpinan. Perang di Afghanistan menunjukkan kepada dunia bahwa Uni Soviet tidak sekuat yang terlihat dan memiliki keterbatasan militer yang signifikan. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev naik ke tampuk kekuasaan. Sadar bahwa Uni Soviet sedang diambang kehancuran, ia memperkenalkan 2 kebijakan revolusioner, glasnost, keterbukaan politik, dan perestroika, restrukturisasi ekonomi. Ia berharap dengan membiarkan rakyat berbicara lebih bebas dan memperkenalkan elemen pasar, ia bisa menyelamatkan sistem komunisme. Namun, niat baiknya justru menjadi pedang bermata dua. Glasnost membuka ruang bagi kritik yang sebelumnya tabu,
memperlihatkan korupsi dan inefisiensi sistem. Perestroika yang tidak terencana dengan baik justru memperburuk kondisi ekonomi, menciptakan kelangkaan yang lebih parah. Efek domino di Eropa Timur. Gelombang perubahan pertama kali melanda Eropa Timur, wilayah yang selama puluhan tahun berada di bawah bayang-bayang Moskow. Pada tahun 1989, Polandia berhasil menyelenggarakan pemilu yang dimenangkan oleh Gerakan Solidaritas Antikomunis. Ini menjadi pemicu domino. Rezim-rezim komunis di Hungaria, Jerman Timur, Cekoslowakia, Bulgaria, dan Rumania jatuh satu persatu tanpa perlawanan, berarti dari Moskow. Puncaknya adalah pada 9 November 1989 ketika penjaga tembok Berlin secara tak terduga membuka gerbang perbatasan, memungkinkan ribuan warga Jerman Timur melintasi tembok. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa cengkeraman Soviet sudah tidak ada lagi. Gelombang nasionalisme dan deklarasi kemerdekaan bersamaan dengan runtuhnya tembok Berlin, gelombang nasionalisme di dalam Uni Soviet sendiri mulai menguat. Republik Baltik, Estonia, Latvia, Lituania yang pernah secara paksa dianeksasi oleh Stalin pada 1940 memimpin gerakan kemerdekaan. Rakyat di Ukraina, Belarus, Georgia, dan Republik-Republik Asia Tengah juga mulai menuntut kedaulatan penuh. Upaya Gorbachev untuk menegosiasikan perjanjian federasi baru gagal total. Uni Soviet yang dibangun di atas ilusi persatuan akhirnya terkoyak oleh aspirasi nasional yang terpendam. Kegagalan kudeta Agustus 1991. Pada Agustus 1991, sekelompok pejabat garis keras KGB dan militer yang menentang reformasi Gorbachev mencoba melakukan kudeta. Mereka menahan Gorbachev dan mengumumkan keadaan darurat. Namun, kudeta itu gagal total, terutama berkat perlawanan massal rakyat yang dipimpin oleh Boris Yeltsin, Presiden Rusia. Kegagalan kudeta ini justru mempercepat keruntuhan yang tak terhindarkan. Seminggu setelah kudeta, banyak Republik Soviet mendeklarasikan kemerdekaan penuh, mengakhiri eksistensi Uni Soviet secara de facto. Dari dunia bipolar menjadi unipolar, dengan bubarnya Uni Soviet pada 26 Desember 1991, dunia memasuki era yang belum pernah ada sebelumnya. Sejarawan dan politisi menyebutnya sebagai momen unipolar. Amerika Serikat berdiri sebagai satu-satunya negara adidaya yang dominan, baik secara militer, ekonomi, maupun budaya. NATO yang awalnya dibentuk untuk melawan Soviet tidak dibubarkan. Sebaliknya, aliansi ini mulai melakukan ekspansi ke arah timur, menyerap negara-negara bekas Pakta Warsawa dan Republik Soviet. Dominasi Amerika Serikat menciptakan stabilitas di beberapa wilayah, namun di sisi lain juga memicu ketidakpastian dan ketidakpuasan dari negara-negara lain. Lahirnya Federasi Rusia dan trauma nasional. Setelah keruntuhan, Rusia menjadi negara penerus Uni Soviet, mewarisi kursi di Dewan Keamanan PBB dan sebagian besar arsenal nuklir Soviet. Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia menghadapi transisi yang sangat traumatis. Ekonomi jatuh bebas, hiperinflasi melumpuhkan daya beli, dan sebagian besar aset negara jatuh ke tangan segelintir orang yang kemudian dikenal sebagai oligarki. Bagi jutaan warga Rusia, keruntuhan Soviet bukanlah pembebasan, melainkan penghinaan dan kerugian nasional. Trauma ini menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, yang berusaha keras untuk merebut kembali statusnya sebagai kekuatan global. Kebangkitan Tiongkok yang tak terduga ironisnya, saat Uni Soviet runtuh, Tiongkok justru berhasil bertahan dan tumbuh. Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping
telah memulai reformasi pasar sejak 1978. Tiongkok mengamati keruntuhan Soviet dan menyimpulkan bahwa kejatuhan itu disebabkan oleh kegagalan ekonomi dan kontrol politik yang longgar. Oleh karena itu, mereka mempertahankan kontrol politik yang ketat sambil membuka diri pada ekonomi global. Negara Barat, terutama Amerika Serikat, melihat Tiongkok sebagai mitra dagang, bukan musuh ideologis. Keruntuhan Soviet menciptakan ruang bagi Tiongkok untuk tumbuh tanpa persaingan ideologis yang setara. Ini membuka jalan bagi Tiongkok untuk menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang menantang dominasi AS saat ini. Lahirnya multipolaritas baru era unipolar yang didominasi AS tidak bertahan lama. Dalam 2 dekade terakhir, kita telah menyaksikan kebangkitan kembali multipolaritas, munculnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan militer, kebangkitan Rusia yang agresif, dan konsolidasi kekuatan seperti Uni Eropa dan BRICS adalah bukti dari pergeseran ini. Sekarang, peta geopolitik tidak lagi terbagi menjadi 2, melainkan menjadi banyak kutub kekuasaan yang saling bersaing. Ini membuat diplomasi menjadi jauh lebih rumit, karena alih-alih bernegosiasi dengan 2 pihak, sekarang ada banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Setelah Soviet bubar, NATO, aliansi militer yang dibentuk untuk melawannya, tidak dibubarkan. Sebaliknya, aliansi ini mulai melakukan ekspansi ke arah timur. Negara-negara bekas Pakta Warsawa seperti Polandia, Hungaria, dan Ceko bergabung dengan NATO pada 1999. Ekspansi terus berlanjut hingga mencakup sebagian besar negara bekas Uni Soviet. Bagi Rusia, ekspansi ini adalah ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Rusia melihatnya sebagai pelanggaran terhadap janji-janji yang diberikan oleh Barat pada akhir Perang Dingin. Ketegangan ini menjadi salah satu warisan paling kontroversial dan berbahaya dari keruntuhan Soviet. Akar konflik di Ukraina memiliki akar yang dalam pada keruntuhan Uni Soviet. Ukraina, yang merupakan republik terpenting kedua setelah Rusia, mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1991. Sejak saat itu, ia berusaha keras untuk menjauh dari orbit Rusia dan mendekat ke Barat, khususnya NATO dan Uni Eropa. Bagi Rusia, hilangnya Ukraina adalah pukulan geopolitik yang tidak bisa diterima. Rusia menganggap Ukraina sebagai bagian dari wilayah pengaruhnya dan menganggap upaya Kiev untuk bergabung dengan NATO sebagai garis merah. Invasi Rusia pada tahun 2022 adalah manifestasi dari trauma dan persaingan yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Senjata nuklir dan perlombaan baru setelah bubar, Rusia mewarisi arsenal nuklir Soviet yang masif, sementara Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan juga memiliki hulu ledak nuklir. Untungnya, di bawah perjanjian Budapest, ketiga negara ini setuju untuk menyerahkan semua senjata nuklir mereka kepada Rusia dengan imbalan jaminan keamanan. Ini adalah momen krusial yang mencegah proliferasi nuklir. Namun, perlombaan senjata baru kini terjadi antara kekuatan nuklir lama dan baru, dengan Tiongkok dan bahkan Korea Utara mengembangkan arsenalnya secara pesat. Ancaman nuklir tidak hilang, hanya berubah bentuk. Krisis di Balkan dan perang etnis keruntuhan Uni Soviet juga memicu serangkaian perang etnis yang brutal di bekas Yugoslavia. Tanpa kehadiran kekuatan yang menekan, ketegangan etnis yang terpendam antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia meletus menjadi konflik yang mematikan. Perang di Bosnia, Kroasia, dan Kosovo adalah contoh bagaimana runtuhnya sebuah kekaisaran bisa memicu kekerasan yang mematikan
dan membuktikan bahwa stabilitas yang dipaksakan oleh otoritarianisme sangatlah rapuh. Peristiwa ini juga menunjukkan peran AS dan NATO dalam intervensi militer untuk mengelola konflik di era pasca Perang Dingin. Liberalisme dan demokrasi yang menyebar keruntuhan Soviet memicu gelombang optimisme di Barat. Banyak yang percaya bahwa demokrasi liberal ala Barat akan menjadi satu-satunya sistem yang relevan di masa depan. Lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan IMF mendorong reformasi pasar bebas di negara-negara bekas Soviet, sebuah proses yang dikenal sebagai terapi kejut. Meskipun ada kemajuan dalam hal kebebasan politik, transisi ini tidak mudah dan seringkali menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam. Namun, gagasan tentang demokrasi dan hak asasi manusia menyebar ke banyak negara yang sebelumnya tertutup. Warisan ekonomi dan kesenjangan sosial pasca 1991, ekonomi di negara-negara bekas Soviet mengalami kehancuran yang tak terhindarkan. Privatisasi yang tergesa-gesa menyebabkan aset-aset negara jatuh ke tangan segelintir orang dengan koneksi politik. Di sisi lain, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan dan tabungan mereka akibat inflasi. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa pada pertengahan 1990-an, tingkat kemiskinan di Rusia melonjak drastis. Warisan ini adalah ketidaksetaraan ekonomi yang tajam yang terus membayangi negara-negara bekas Soviet hingga kini dan menjadi salah satu sumber ketidakpuasan masyarakat. Peran teknologi dan informasi glasnost atau keterbukaan tidak akan berhasil tanpa perkembangan teknologi. Teknologi satelit dan televisi memungkinkan informasi dari Barat masuk ke Uni Soviet, memperlihatkan gaya hidup kapitalis dan ketidakmampuan sistem komunis untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Saluran-saluran komunikasi ini secara tidak langsung meruntuhkan propaganda Soviet. Runtuhnya Soviet adalah salah satu bukti pertama bahwa kekuatan informasi dapat menjadi senjata geopolitik yang sangat ampuh. Kini, di era internet dan media sosial, kekuatan ini jauh lebih besar. Tiongkok dan pelajaran dari Soviet Tiongkok melihat keruntuhan Soviet sebagai sebuah peringatan. Pemimpin Tiongkok menyimpulkan bahwa kegagalan ekonomi dan keterbukaan politik yang terlalu cepat adalah resep untuk kehancuran. Oleh karena itu, mereka memilih model yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah kontrol politik yang ketat. Inilah alasan mengapa Tiongkok berhasil menjadi kekuatan global tanpa harus mengalami keruntuhan seperti Uni Soviet. Tiongkok berhasil belajar dari kesalahan Rusia, membuktikan bahwa komunisme dan kapitalisme bisa hidup berdampingan di bawah satu atap, asalkan kontrol politik tetap kuat. Transformasi identitas di Asia Tengah 5 negara, Asia Tengah, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaan dari Soviet. Wilayah ini menjadi titik persaingan baru bagi Tiongkok, Rusia, dan AS. Rusia berusaha mempertahankan pengaruhnya. Tiongkok membangun infrastruktur melalui Belt and Road Initiative, dan Amerika Serikat mencoba mengamankan kepentingan energinya. Keruntuhan Soviet mengubah Asia Tengah dari halaman belakang Moskow menjadi arena persaingan geopolitik yang kompleks, dengan setiap negara berusaha untuk mencari identitas nasionalnya sendiri. Peran Jerman dalam geopolitik Eropa penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990 adalah hasil langsung dari keruntuhan tembok Berlin. Penyatuan ini menciptakan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa yang memainkan peran sentral dalam Uni Eropa dan menjadi kekuatan penyeimbang yang penting. Posisi Jerman di tengah Eropa yang dulunya terbagi, kini menjadi jembatan antara timur dan barat.
Namun, penentuannya juga menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara lain yang takut akan kebangkitan kekuatan Jerman. Dari komunisme ke ideologi baru keruntuhan Soviet adalah pukulan telak bagi ideologi komunisme global. Meskipun masih ada di Tiongkok, Kuba, dan Vietnam, ideologi ini tidak lagi menjadi kekuatan dominan. Kekosongan ideologis yang ditinggalkan oleh komunisme diisi oleh ideologi baru, seperti nasionalisme dan populisme. Banyak negara bekas Soviet kembali ke akar nasionalis mereka. Sementara di seluruh dunia, populisme muncul sebagai respons terhadap globalisasi yang dirasa gagal. Ideologi tidak lagi sesederhana kapitalisme versus komunisme. Dunia yang lebih kompleks jika Perang Dingin adalah sebuah pertarungan sederhana antara yang baik dan yang jahat. Dunia pasca Soviet jauh lebih rumit. Tidak ada lagi musuh yang jelas, hanya banyak kutub kekuatan yang saling bersaing dan saling terkait. Tantangan baru seperti terorisme, perubahan iklim, dan pandemi global menjadi ancaman yang tidak bisa diatasi oleh satu negara saja. Dunia menjadi lebih tidak stabil, tetapi juga lebih terhubung. Ini adalah sebuah paradoks. Pertanyaan penutup dan diskusi kita telah melihat bagaimana sebuah peristiwa tunggal, runtuhnya Uni Soviet, membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Dari ekspansi NATO hingga konflik di Ukraina, dari kebangkitan Tiongkok hingga ketidakstabilan di Balkan, semua adalah warisan dari keruntuhan itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar keluar dari bayang-bayang Perang Dingin? Ataukah kita sedang berada di ambang Perang Dingin Jilid 2 dengan wajah yang baru? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.